ada teknik dan inovasi untuk sukses. Yang ada adalah keyakinan dan keberanian. See you on the top. Oke, gimana Raf? Lo, jadi gini, ini kan yang sering kali gue sampaikan ya ke lo, termasuk ke beberapa murid-murid yang memang gue tekankan dalam trading ini pada penekanannya kepada psikologi trading. Ini gue akan reminder lagi, menjadi edukasi juga bagi masyarakat bahwa trader itu punya beban moral. Ya. Karena ibaratnya trader itu adalah role model, apalagi saat ini lo kan sering gue ajarkan tentang hal-hal yang essential. Ya. Jadi seorang master trader itu harus do thing the unthinkable. Jadi lo harus bisa berpikir yang rata-rata jarang dipikirkan sama trader lain. Sekarang gue mau ngetes nih, jangan sampai lupa lagi nih, ini ilmu udah berkali-kali ya. Iya, Bang. Oke. Kira-kira masih ingat nggak yang pernah gue sampaikan ke lo yang essential, yang dimana itu adalah menjadi fundamental atau basis yang harus dimiliki pertama kali oleh seorang trader itu apa? Masih ingat kan? Ini biar menjadi edukasi di masyarakat bahwa trader itu adalah seorang role model. Coba Raf, kita sharing ke masyarakat ya. Masih ingat gak kira-kira apa yang pernah gue sampaikan ke lo? Yang soal apa, Pak Rega? Fundamental ya? Yes, tentang fundamental trading. Masih ya? Masih ingat ya? Iya. Oke. Ya, jadi ini untuk edukasi ke masyarakat bahwa yang harus pertama kali memang ditekankan dalam melakukan bisnis trading atau ketika kita melakukan trading, itu yang pertama kali adalah lupakan yang namanya teknik yang berat-berat. Ini karena begini Raf, kita betul. Ya. Karena kita sering mendengar ya. Para trader ini jago sekali ngafalin indikator secara teori aja, secara teori. Bahkan kalau mungkin rekan-rekan tanyakan ya ke saya atau mungkin ke Rafael, Pak Rafael hafal nggak dari hulu ke hilir nama-nama indikator? Kita pun jarang hafal, betul ya? Iya benar, kita nggak perlu menghafalkan hal seperti itu karena tidak penting gitu loh. Betul. Karena penekanannya begini rekan-rekan masyarakat Bapak Ibu semua, bahwa dalam kesuksesan dalam trading itu tidaklah diukur dengan kita jago menghafal indikator. Benar. Yang penting cuan, betul ya? Yang penting profit. That's it. Karena kita saat ini trading, bukan saat ini, dari dulu sampai sekarang kita trading di market yang volatilitasnya itu selalu berubah-ubah. Betul ya? Probabilitasnya tinggi. Betul. Soalnya. Perlu diingat, ada kaitan, ini gue reminder juga kalau ya, gue pernah sampaikan ini beberapa tahun yang lalu bahkan kalau bahwa hari ini zaman tuh berubah bro. Yes. Ya kan? Dulu kita mengenal zaman yang namanya zaman teknologi, zaman digital. Sekarang sudah zaman artificial intelligence. Benar. Zaman berubah. Market itu punya karakteristik psikologi yang sama. Iya. Ya. Benar. Kalau kata Albert Einstein, hanya orang gila, insanity atau orang gila yang dia pengen sukses, pengen mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Benar. Ingat ya. Yes. Nah, ini mungkin pelajaran yang esensial yang mungkin bisa dipahami para rekan-rekan trader pemula. Kalau Anda ingin memulai sebuah bisnis trading tapi sudah terdoktrin atau mungkin sudah mempelajari hal-hal yang sifatnya adalah copy paste yang memang itu dilakukan oleh trader lain, memang terbukti sukses. Terbukti, ya. Tapi rezeki tidak bisa dipaste soalnya. Itu satu, rezeki tidak bisa dipaste. Yang kedua adalah zaman itu berubah. Yes. Nah, sedangkan kita di market ini sama dengan kehidupan. Ya. Istilahnya kalau zaman sekarang orang bilang adalah VUCA. V-nya itu adalah volatility, unpredictable, C-nya adalah complexity, ya kan. Kemudian A-nya juga adalah ambiguity. Jadi zaman sekarang tuh susah diprediksi. Yes, benar Pak Rega. Ilmu dalam memprediksi atau menganalisa, ini kan pernah juga gue sampaikan kalau memang itu yang jarang dipelajari awal mula seorang trader. Benar. Maka trader prinsipnya yang sukses adalah do thing the unthinkable. Dia mampu berpikir yang jarang dipikirkan sama orang lain. Sekarang begini, kita buka-bukan aja ya. Okay. Kalau kita baru belajar dengan trader hebat,
Pertanyaan saya sederhana, apa yang diajarkan pertama kali? Ya rata-rata pasti diajarkan tentang technical fundamental. Yes. Itu tidak salah. Ya, Tidak itu salah, tidak tidak salah. salah. Betul. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak profit? Bisa. Semua pasti bisa. Bisa. Tapi itu tadi. Pertanyaan kedua adalah, bisa nggak konsisten dalam profit tersebut? Belum tentu. Karena kenapa? Ya, karena kenapa? Karena teknik yang saya gunakan bagus di saya. Kemudian Belum saya tentu ajar. bagus di orang lain. Betul. Kemudian saya ajarkan ke Rafael. Ini bagi yang mungkin belum tahu rekan-rekan, Rafael adalah salah satu murid yang memang saya akui percepatan belajarnya itu bagus. Makanya dari awal saya sering sharing sama dia. Saya tekankan bahwa yang paling fundamental, yang paling basis pertama kali you harus lakukan atau pelajari adalah lupakan nama indikator, teknik dan lain-lain. Tapi lebih kepada prinsip yang tadi kita Iya, bicarakan. benar. Nah itu dia. Maka dari itu kita akan sharing sebenarnya hal-hal yang esensial. Kalau misalnya rekan-rekan trader pemula itu sering mengikuti YouTube saya atau media sosial saya sebenarnya jarang mengajarkan tentang yang sifatnya teknik. Ya mungkin nanti itu akan sering dilakukan sama Rafael. Ya, tentang teknikal ya dan lain-lain. Tapi lebih saya penekanannya kepada ke psikologi. Kenapa sih Pak Rangga ya selalu berbicara psikologi gitu benar. ya bro? Selalu di psikologi. Karena kenapa? Karena begini, kita tidak perlu kita tidak perlu berbicara tentang sesuatu, kita harus istilahnya punya titel terhadap ilmu itu gitu. Iya. Memang saya basicnya bukan seorang psikolog, tapi bukan berarti saya tidak boleh berbicara tentang psikologi dalam melakukan trading. Karena based on experience, saya puluhan tahun fokus dalam dunia trading dan saya bersyukur saat ini saya sudah merasakan buah manisnya, dan itu saya inginkan juga saya delegasikan kepada beberapa yang memang saya anggap murid terbaik saya, ya salah satunya adalah Rafael. Thank you. Ya, supaya kita sharing ya bro ya, Iya. kepada rekan-rekan, kepada bapak ibu semua, buat trader pemula, bagaimana sih sebenarnya konsisten dalam mendapatkan profit dalam trading Dan realistis dalam trading itu yang paling penting. Gue pernah ngebahas gini bro, ada hal yang berbeda nih, atau pemahaman yang berbeda atau bias di masyarakat bahwa sukses dalam trading dengan sukses dalam dia mengelola keuangan itu dua hal yang berbeda. Iya, kan? benar. Iya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Sering gini nggak? Sering ditanyakan begitu nggak? Pak Rafael, kenapa saya profit tapi profitnya misalnya 6 kali nih, tapi lossnya sekali. Harusnya kan itu bisa dikelola uangnya. Tapi kok tiba-tiba saya kehilangan uang dan tidak bisa growth kehidupannya atau finansialnya? Pernah ditanyain begitu nggak? Pasti pernah. Pasti pernah ya. Sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketika Anda jago ya dalam melakukan proses trading, kemudian Anda profit, dengan mengatur keuangan itu dua hal yang berbeda. Iya. Makanya kalau itu pertanyaan sampai ke saya, maka yang saya penekanannya adalah itu dua hal yang berbeda. You belajar trading dengan belajar ilmu financial freedom itu dua hal yang berbeda. Iya. Menurut saya bro, mungkin ini bisa dipahami oleh rekan-rekan semua, atau Anda juga mungkin bisa setuju atau tidak. Tapi sepengalaman ini saya selama ini tidak ada orang yang sukses dalam trading. Artinya begini, tidak ada orang yang kaya itu dari trading itu nggak ada. Nggak ada. Ya, boleh dicek jejak digitalnya gitu. Pasti orang itu smart atau pintar mengorganize keuangannya, betul nggak? Bisnisnya. Yes. Kayak saya misalnya, contoh saya ini orang eksekutif yang memang gaji saya itu ratusan juta. Tapi kalau saya nggak tahu bagaimana mengelolanya, menginvestasikan, gitu ya, Benar. itu juga hancur juga gitu ya. Jadi penekanannya kepada ke situ. Maka saya selalu berbicara, share apa adanya kepada rekan-rekan. Apa yang saya sampaikan dengan apa yang saya sampaikan ke rekan-rekan yang belajar ke saya juga itu sama. Bahwa penekanannya untuk sukses dalam trading, step awal itu adalah mempelajari psikologi dalam trading. Fundamentalnya kan itu ya bro ya. Iya. Jadi ketika kita masuk ke market, ya pasti di pikiran Anda sudah tertanam template ya, bahwa oke, gue pernah diajarkan teknikal ini nih, kayaknya gue bisa nih gini-gini segala macem. Itu boleh. Tapi balik lagi, psikologi harus dikedepankan. Karena ini adalah salah satu keresahan saya juga bro. Gue melihat banyak trader-trader yang sebenarnya dia punya semangat yang bagus, tapi pada akhirnya mungkin coach yang mendampinginya itu tidak sesuai, betul, atau mungkin
tidak 100% mengedukasi, atau saya berani mengatakan begini bro, banyak juga rekan-rekan di luar sana atau coach dalam bidang trading ya, atau mereka master traders yang sebenarnya ada hidden agenda. Iya, benar. Betul ya. Jadi hidden agenda ini ya sebenarnya sah-sah aja kita jualan, saya menjual training untuk jago dalam melakukan trading itu sah-sah aja. Cuman nawaitunya juga harus benar kan gitu ya. Nah, maka dari itu kalau di kami tidak pernah jualan training. Ya, trading itu ya. Kalau share siapapun anytime kita akan layani karena memang kita ingin masyarakat itu tercerahkan, teredukasi. Ya, itu paling penting. Betul. Bagaimana trading yang baik dan benar begitu ya. Dan bagaimana caranya mengelola emosi dalam melakukan trading itu juga amat penting. Karena begini. Kenapa? Ini analogi sederhana. Kenapa kalau saya mentradingkan aset atau uangnya Rafael itu jauh lebih safety di pikiran saya dibandingkan aset saya sendiri. Iya. Itu kan sebenarnya kan kita berbicara tentang emosional ya. Iya. Emotional intelligence atau kecerdasan dalam kita mengelola emosi kita. Karena di situ kita melekat dengan ketakutan dan segala macam gitu. Nah, itulah yang sebenarnya juga tidak kalah penting harus dikontrol atau harus dipelajari oleh masyarakat juga gitu ya. Oke Raf, selama ini lu belajar dari gua, coba sampaikan pesan-pesan ke masyarakat. Jadi buat teman-teman trader, intinya kalau kita trading itu harus bisa yang namanya realistis. Kita kalau mau masuk ke pasar, selalu yang seperti Pak Rangga ajarkan, plan your trade, trade your plan. Jangan sampai kita melanggar planning ataupun mapping yang sudah kita buat. Itu sih maka simpelnya. Seperti Pak Rangga tadi bilang, kita bisa melakukan trading 6-10 kali benar, tapi 2-3 posisi salah, kok malah semuanya hilang gitu loh. Karena dia tidak memakai yang namanya plan trading. Jangan sampai kita berpikiran FOMO ketika ada momentum, base momentum dan lain-lain, kita masuk ke pasar. Akhirnya kalau kita tidak bisa konsisten, kita udah tidak bisa, orangnya tuh tidak bisa bersyukur lah, dalam artian sudah dapat profitable yang sesuai tapi masih terus-terusan gitu loh Pak Rangga. Kebanyakan trader pemula kan seperti itu, Pak. Betul. Ya kan? Maka itulah penekanannya lebih kepada ketika Anda memang ingin terjun dalam dunia trading, itu adalah satu keputusan yang baik. Ya, karena banyak orang juga yang sukses dalam trading benar. ya. Betul. Tapi perlu diingat, kalau memang Anda ingin belajar jangan tanggung-tanggung. Benar, prinsipnya prinsipnya begini. Ini kita akan bocorkan salah satu rahasia kita juga ya. Kenapa kita sukses dalam trading. Begini, Bapak Ibu semua, rekan-rekan dimanapun Anda berada, broker itu nggak suka surprise. Bos itu nggak suka surprise. Itu satu analogi yang basis sekali yang harus Anda pelajari. Kalau saya sama Rafael bekerja dalam satu perusahaan, ketika tekan kontrak PKWT atau apapun itu, kita sudah diberikan schedule, kamu harus mengerjakan ini. Sudah ada planningnya semuanya. Ketika kita improvisasi mengerjakan sesuatu yang dia berikan, bos nggak suka. Nggak suka. Betul. Nah, itulah broker. Dalam dunia trading, kita harus menciptakan satu inovasi sendiri, harus menciptakan sebuah keilmuan sendiri, dan itu harus di-challenge. Keilmuan itu, teknik itu harus di-challenge. Maka pentingnya basis dalam kita mempelajari trading itu harus kita pelajari di awal. Esensinya apa? Artinya begini, kita saat ini terlalu mengcopy paste teknik yang memang sudah terbukti sukses di orang lain. Iya. Betul ya? Itu nggak ada masalah, tapi perlu diingat teknik satu untuk keadaan yang berbeda-beda itu nggak cukup. Nggak bisa. Betul, market itu selalu berubah-ubah. Nah, artinya kita harus punya banyak source dan kita harus juga punya banyak teknik untuk supaya kita bisa melakukan itu. Makanya saya sering mengatakan ada dua sekarang istilah dalam dunia trading. Ada traders itu ada yang bekerja secara keras atau hard worker atau smart worker. Nah, kalau saya disuruh pilih, kalau Rangga sama Rafael pengen ke puncak gunung, ada dua nih jalannya betul. Yang pertama dengan hiking yang biasa orang lakukan itu adalah hard worker, kerja keras. Bisa nggak mencapai gunung? Bisa, tapi butuh waktu, butuh extra effort, butuh tenaga. Tapi yang kedua ada lagi smart work. Apa? Yaitu kerja cerdas. Yaitu dengan naik helikopter. Tujuannya kan ke titik puncak. Ya kan? Untuk prosesnya berbeda begitu. Nah, maka itu adalah salah satu prinsip juga di kami ya. Dan saya sering mengajarkan kepada siapapun dengan satu prinsip yang sama, bahwa kita perlu menciptakan satu inovasi yang kita bisa jadikan muscle knowledge juga.
ilmu-ilmu dari yang lain boleh dipelajari, tapi satu hal yang penting, you harus menciptakan karakter sendiri dalam trading. Kalau ingin sukses, ya ikuti jejak kami. Gitu ya Raf ya? Siap Pak. Oke. Oke, saksikan semua video yang nanti kita akan tayangkan. Isinya akan edukasi semua. Dan saya akan pastikan apabila Anda mengikuti edukasi-edukasi kami dengan baik, kita akan sama-sama di puncak kesuksesan. Saya Rangga. Dan saya Rafael Ezilan. See you on the top.